Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah PTK penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Hartono. Perkenalkan, nama saya Jahratun Nafiat, NIM T 2017-1224 dari IAIN Jember, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan di MTSN 1 Jember, yang mana pada penelitian ini saya mengambil judul yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa saat pembelajaran daring dengan metode PBL mata pelajaran fikih, materi sodako, hibah dan hadiah pada siswa kelas 8 di MTSN 1 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Dalam poin pertama yaitu latar belakang, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul tersebut. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Indonesia mengalami sebuah permasalahan dalam keadaan pembelajaran di sekolah karena adanya wabah virus COVID-19. Semua kegiatan pendidikan diliburkan atau belajar di rumah. Pembelajaran berbasis online yang tidak bisa terhindarkan untuk saat ini. Di Indonesia sendiri punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19, salah satunya pada aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau juga disebut dengan sebagai physical distancing, menjaga jarak untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Dari permasalahan di atas, tentunya banyak masalah dalam dunia pendidikan nantinya, terutama saat pembelajaran online berlangsung. Akan ada beberapa kendala yang dihadapi guru, karena di sini guru tidak bisa memantau dan menganalisis siswanya. Di MTSN 1 Jember sendiri, setelah saya mewawancari salah satu guru agama di sana, guru mengalami kesulitan dalam penyampaian sebuah materi melalui sebuah website yaitu e-learning. Namun itu tidak berjalan dengan baik dikarenakan siswa banyak yang tidak bisa mengaplikasikan e-learning. Kebanyakan dari mereka bingung meskipun sudah ada tutorial yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian sederhana melalui penelitian tindakan kelas. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengikuti pembelajaran fikih dalam keadaan sekarang ini, menggunakan metode problem based learning atau disebut dengan PBL menjadi salah satu solusinya, karena dapat meningkatkan kemandirian siswa, dapat ditingkatkan dan membuat siswa menjadi lebih dekat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan problem based learning atau disebut PBL, siswa dapat memanfaatkan masalah dan siswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi, inquiry, untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian sederhana melalui penelitian tindakan kelas dengan judul upaya meningkatkan motivasi belajar siswa saat pembelajaran daring dengan metode PBL mata pelajaran fikih pada materi sodako, hibah dan hadiah pada siswa kelas 8 di MTSN 1 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Pada poin kedua yaitu rumusan masalah, yang mana pada rumusan masalah ini merujuk pada uraian latar belakang di atas. Dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar siswa saat pembelajaran daring dengan metode PBL mata pelajaran fikih, materi sodako, hibah dan hadiah pada siswa kelas 8 di MTSN 1 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Pada poin ketiga yaitu menuju pada kajian teori, yang mana pada kajian teori ini terdapat 3 poin yaitu motivasi belajar, metode problem based learning dan pembelajaran fikih, yang mana pada
kajian teori yaitu motivasi belajar. Di sini saya akan menjelaskan motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar yaitu motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Menurut Sumadi Suryabrata, seperti yang dikutip oleh Haji Jali, motivasi diartikan sebagai keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dari pengertian motivasi yang sudah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara harfiah motivasi berarti dorongan, alasan, kehendak, atau kemauan, sedangkan secara istilah motivasi adalah daya penggerak kekuatan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu, memberikan arah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu metode problem based learning. Metode problem based learning adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan siswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi yang disebut dengan inquiry untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan siswa dalam PBL yaitu yang pertama, menerima masalah yang relevan dengan salah satu atau beberapa kompetensi yang dituntut mata pelajaran dari gurunya. Yang kedua yaitu melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah. Jadi ketika siswa menghadapi sebuah problem atau masalah yang dihadapi, maka siswa perlu melakukan pencarian data melalui internet, buku, dan lain-lain untuk mengumpulkan sebuah referensi yang ingin dicari. Kemudian yang ketiga yaitu menata data dan mengaitkan data dengan masalah. Jadi ketika siswa sudah menemukan sebuah referensi atau mendapatkan sebuah solusi dari pencarian yang sudah dilakukan, maka siswa dapat menata data tersebut untuk menjadikan sebuah referensi untuk dikaitkan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu menganalisis strategi pemecahan masalah, yaitu belajar dengan memanfaatkan masalah dan siswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi atau yang disebut dengan inquiry untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Adapun cara pandang dalam pembelajaran PBL ini yaitu yang pertama, pengetahuan. Dari pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal transfer dari dosen ke siswa, menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar. Yang kedua yaitu belajar. Belajar adalah menerima pengetahuan menjadi belajar, menerima pengetahuan pasif atau reseptif menjadi belajar untuk mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Guru menyampaikan pengetahuan atau mengajar ceramah dan belajar menjadi guru berpartisipasi bersama siswa untuk membentuk pengetahuan. Menuju poin ketiga yaitu pembelajaran fikih, yang mana di sini memiliki dua pengertian yaitu pembelajaran dan fikih. Yang mana pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun fikih yaitu jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah, yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Adapun tujuan dalam pembelajaran fikih, tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha.
Dalam pendidikan, tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor pertama dan utama. Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemumpukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengamalan peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran fikih antara lain yaitu penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Adapun bab ketiga yaitu metode penelitian, yang mana pada metode penelitian ini ada subjek penelitian, tempat dan waktu. Pada poin pertama yaitu subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTSN 1 Jember tahun pelajaran 2019 sampai 2020 dengan jumlah siswa sebanyak 34 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 perempuan. Kedua yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 8 MTSN 1 Jember, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Waktu jam pelajaran berlangsung pelaksanaan selama 1 bulan, yaitu bulan April tahun 2020. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Wawancara memungkinkan untuk mendapat data yang lebih luas. Wawancara memungkinkan pewawancara mendapat penjelasan tentang pernyataan yang kurang dipahami. Kemudian yaitu teknik analisis data, yang mana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus seperti di samping, yaitu NA sama dengan JS per SM kali 100%. Keterangan yaitu NA sama dengan nilai aktivitas yang dicari, sedangkan JS sama dengan jumlah skor yang diperoleh. SM sama dengan skor maksimum, dan 100 itu adalah bilangan tetap. Kemudian menuju dalam hasil peneliti. Dalam siklus 1, hasil observasi motivasi belajar peserta didik belum memenuhi kriteria keberhasilan dikarenakan belum semua langkah-langkah metode PBL belum terlaksana. Hal ini disebabkan guru belum menyampaikan tujuan dan motivasi siswa pun masih rendah. Adapun siklus kedua yaitu pada siklus kedua ini pendidik sudah dapat melaksanakan langkah-langkah metode PBL dengan baik dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena indikator motivasi belajar telah memenuhi syarat. Kemudian kesimpulan. Dalam kesimpulan penelitian ini, dengan menggunakan metode PBL, motivasi belajar siswa dapat meningkat. Pada siklus 1, persentase keberhasilannya yaitu 56,75% dengan kategori cukup. Dan pada siklus 2, persentase keberhasilan yaitu 75,74% dengan kategori baik. Jadi dari sini membuktikan dengan menerapkan metode PBL dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi penelitian tindakan kelas ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.